Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terkait makna Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, serta rahmat Allah dan keberkahan-keberkahannya. Tad'u lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bis-salamati war-rahmati wal-barakati wa raf'id darajah. Kamu mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan, rahmat, keberkahan dan pengangkatan derajat. Walladhi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Orang yang didoakan perbuatan doa tidak ditujukan kepadanya bersamaan doa ditujukan kepada Allah. Dan perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terkait makna Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Wassalamu doa. Salam adalah doa. Wassalihuna yud'a lahum. Dan orang-orang saleh didoakan. Wala yud'auna ma'allah. Dan doa tidak ditujukan kepada mereka bersamaan dengan doa ditujukan kepada Allah. Di dalam perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini, yaitu di dalam perkataan beliau, wassalihuna yud'a lahum wa la yud'auna ma'allah. Orang-orang saleh didoakan dan doa tidak ditujukan kepada mereka bersama ditujukan kepada Allah. Di dalam perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini terdapat penetapan tauhidul uluhiyah
dan penetapan bahwa doa adalah ibadah. Sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid hanya milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun selain berdoa kepada Allah. Sungguh terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang sahih. Oleh karena itu, yang didoai hanya Allah. Dan oleh karena itu, perbuatan meminta pertolongan tidak ditujukan kepada seorang pun selain kepada Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang mengabulkan permintaan orang yang terdesak apabila dia berdoa? Siapakah yang menghilangkan keburukan? Dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi? A ilahum ma'allah, adakah ilah selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, kalian sangat sedikit ingat. Surat An-Naml ayat 62. Nabi dan selainnya dari para rasul serta para malaikat dan orang-orang saleh didoakan kebaikan untuk mereka dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang doa tidak ditujukan kepada mereka bersamaan dengan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang doa ditujukan kepadanya dan harapan ditujukan kepadanya. Sementara selain Allah didoakan dan doa tidak ditujukan kepadanya. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah bi annahu abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab bal yuta'u wa yuttaba'. Kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwasannya Muhammad adalah hamba, tidak diibadai, dan Rasul tidak didustakan, tetapi beliau ditaati dan diikuti. Maknanya adalah bahwasannya termasuk keberadaan seorang hamba, hendaknya dia menjadi hamba, hendaknya dia beribadah, bukan dia yang diibadahi.
Dan termasuk keberadaan seorang rasul, dia dibenarkan, ditaati dan diikuti. Sungguh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Al-Usulul Thalathah, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Makna kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mentaatinya terkait apa saja yang dia perintahkan, membenarkannya terkait apa saja yang beliau beritakan, menjauhi apa saja yang beliau larang, dan hendaknya Allah diibadai dengan apa yang beliau syariatkan. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa ma'na at-tahiyyat jami'ut ta'zimati lillahi mulkan wastihqaqa. Makna at-tahiyyat adalah semua pengagungan hanya untuk Allah secara kepemilikan dan secara keberhakan. Artinya yang memiliki pengagungan hanya Allah, yang berhak diagungkan hanya Allah. Mithlul linhina'i warruku'i wassujudi walbaqa'i waddawami wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamina fahuwa lillah. Seperti membungkuk, rukuk, sujud, menetap, dan semua perkara yang Rabb semesta alam diagungkan dengannya, maka ia hanya untuk Allah. Faman sarafa minhu syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang mempersembahkan dari perkara yang dengannya Allah diagungkan sesuatu pun untuk selain Allah, maka dia orang musyrik lagi kafir. Ibadah adalah hak Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah hanya kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan agar kalian menjauhi taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku, yaitu kecuali Allah. Maka beribadahlah kepadaku, yaitu kepada Allah. Oleh karena itu, berdasarkan ayat-ayat tersebut, wajib mempersembahkan semua macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Dan tidak boleh
mempersembahkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah Ta'ala. Maka dari itu, salat hanya untuk Allah, rukuk dan sujud hanya untuk Allah, permintaan pertolongan setelah terjadi musibah hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Dan demikianlah semua macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku diperintahkan untuk melakukan hal itu, dan aku adalah orang yang pertama dari orang-orang yang menundukkan diri kepada Allah. Barang siapa yang mempersembahkan sesuatu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah, maka dia orang musyrik lagi kafir. Hukum ini sesungguhnya tidak lain secara mutlak dan untuk orang yang hujjah telah sampai padanya. Adapun orang tertentu, maka jika terjadi darinya perbuatan mempersembahkan sesuatu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah, seperti berdoa kepada orang-orang yang meninggal dunia dan meminta bantuan kepada mereka, istighatsah kepada mereka, sementara dia jahil, maka sesungguhnya terkait mengkafirkannya tawakuf sampai dijelaskan perbuatan tersebut kepadanya dan sampai hujjah ditegakkan padanya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat terkait masalah tersebut. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala berkata, dua pendapat tersebut disebutkan oleh guru kami Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah terkait jawaban terhadap pertanyaan tentang sebagian ahlul bid'ah. Terdapat padanya, kadzalika tawassulu bil awliya'i qisman. Demikian tawassul kepada para wali dua macam. Al-awwalu at-tawassulu bi jahi fulanin aw haqqi fulan. Hadza bid'atun wa laysa kufra. Pertama, tawassul dengan jah fulan atau hak fulan, ini bid'ah dan bukan kekafiran. At-tawassulu tsani, tawassul yang kedua, huwa du'a'uh, yaitu berdoa kepada fulan biqaulihi, dengan perkataannya ya sayyidi fulan unsurni aw ishfi maridi. Hadha huwa syirkul akbaru wa hadha yusammunahu tawassulan ayda. Wahai sayyidi fulan, tolonglah aku atau sembuhkanlah orang yang sakit. Ini adalah kesyirikan besar. Dan ini mereka sebut juga tawassul. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Adapun yang pertama, yaitu tawassul dengan jah fulan atau dengan hak fulan, maka ia bid'ah dan termasuk sarana untuk melakukan kesyirikan. Dikatakan padanya, dan perkataan mereka, sesungguhnya kami berdoa kepadanya sebab dia wali yang saleh dan segala sesuatu di tangan Allah, dan ini adalah perantara.
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, ini adalah perbuatan orang-orang musyrik dahulu kala. Sebab perkataan mereka, ya wahai Badawi, bantu kami. Wahai Husain, bantu kami. Ini jenis perbuatan Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya. Sebab mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Doa ini adalah, yaitu doa kepada selain Allah. Doa ini adalah kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama berselisih pendapat, apakah pelakunya kafir atau ditunggu sampai hujjah ditegakkan padanya dan sampai perbuatan kekafiran dan kesyirikan itu dijelaskan padanya. Terdapat dua pendapat. Salah satu dari dua pendapat tersebut bahwasannya barang siapa yang mengucapkan perkataan ini dia kafir dengan kekafiran yang besar, sebab perbuatan ini kesyirikan yang nyata yang dalil-dalilnya tidak samar. Pendapat yang kedua bahwasannya orang-orang itu kadang-kadang terjerumus pada kebodohan, dan pada mereka terdapat orang ulama-ulama jelek yang menyesatkan mereka. Oleh karena itu mesti menjelaskan kepada mereka perkara tersebut dan mesti menggamblangkan terhadap mereka perkara tersebut sehingga perkara tersebut jelas bagi mereka. Sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Surat Al-Isra ayat 15. Dan tidaklah kami mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Maka jika perkara tersebut telah dijelaskan kepada mereka dan telah dikatakan kepada mereka ini tidak boleh, Allah Ta'ala berfirman demikian, Rasulullah SAW bersabda demikian, dalil-dalil telah dijelaskan kepada mereka, kemudian mereka terus bersikeras pada keadaan mereka, maka mereka kafir dengan sebab hal ini. Bagaimanapun juga, maka perbuatan itu zatnya adalah kekafiran dan kesyirikan yang besar. Tetapi pelakunya perlu diteliti apakah dia kafir atau dikatakan urusannya diserahkan kepada Allah. Kadangkala dia termasuk ahlul fatrah, sebab perkara tersebut tidak dijelaskan kepadanya sehingga dia dihukumi seperti hukum ahlul fatrah. Perkaranya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dikarenakan talbis yang dilakukan oleh manusia terhadapnya, yaitu dari orang-orang, dari ulama-ulama su'. Selesai perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dinukil dari kitab Sa'atu rahmati rabbil alamin lil juhalil mukhalifin lisyari'ati minal muslimin, karya Said bin Sa'ad ad-Din al-Ghabbashi. Dan pada awal kitab terdapat risalah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah terhadap penulis yang mengandung persetujuan terhadap kitab tersebut dan izin untuk mencetaknya. Pendapat kedua dari dua pendapat adalah tawakuf terkait mengkafirkannya. Hal ini ditetapkan kebanyakan dari para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di Kitabul Istighatsah, fa inna ba'da ma'rifati ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam na'lamu bid-darurati annahu lam yushra' li ummatihi an tad'uwa ahadan min al-amwati lal anbiya'i wala salihina wala ghairihim la bilafdhi al-istighathati wala bighairiha wala bilafdhi al-isti'adati wala bighairiha kama annahu lam yushra' li ummatihi as-sujudu limayyitin wala li ghairi mayyitin wa nahwi dhalika bal na'lamu annahu naha an kulli hadhihi al-umur وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه ولهذا ما بينت هذه المسألة قط liman ya'rifu aslal Islam illa tafattan wa qala hadha asluddin wa kana ba'dul akabiri minasy syuyukhil 'arifina min ashabina yaqul hadha a'zamu ma bayyanathu lana li'ilmihi bi anna hadha asluddin. Maka sesungguhnya kita setelah mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui secara pasti bahwasannya tidak disyariatkan untuk umat Rasul berdoa kepada seorang pun dari orang-orang yang meninggal dunia. Tidak berdoa kepada para nabi, tidak berdoa kepada orang-orang soleh, dan tidak kepada selain mereka. Tidak dengan lafaz istighatsah, permintaan pertolongan setelah terjadi musibah, tidak dengan lafaz istighatsah, dan tidak dengan lafaz selainnya. Tidak dengan lafaz isti'adah, permintaan pelindungan, dan tidak dengan lafaz selainnya. Sebagaimana sesungguhnya tidak disyariatkan terhadap umatnya untuk bersujud kepada orang yang meninggal dunia, dan tidak kepada orang yang tidak meninggal dunia. Dan selain itu, bahkan kita mengetahui bahwasannya Rasul melarang dari semua perkara ini, dan bahwasannya perkara itu termasuk syirik yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Tetapi karena dominannya kejahilan dan sedikitnya ilmu tentang athar risalah pada kebanyakan orang-orang belakangan, tidak mengkafirkan mereka sebab hal itu, sampai perkara tersebut jelas bagi mereka, sampai apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas bagi mereka dari perkara yang menyelisihinya. Oleh karena inilah, tidaklah perkara ini dijelaskan kepada orang yang mengetahui prinsip Islam, melainkan dia sadar dan dia mengatakan ini adalah prinsip agama. Sebagian para pembesar dari syekh-syekh, orang yang berilmu dari teman-teman kami, mengatakan ini adalah perkara yang paling besar yang dijelaskan kepada kami, karena dia tahu bahwasanya perkara ini adalah prinsip agama. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.